Halo anak-anak, selamat pagi. Wah, Bapak harap pagi ini kalian semangat dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, hari ini Bapak akan membahas materi tentang mengenal komputer dan bagian-bagiannya. Kalian buka LKS TIK kalian nih, halaman 53. Jangan buka LKS lain, nanti tidak ada ketemu materinya. Oke, Bapak ulangi lagi, kalian buka LKS TIK kalian di halaman 53, itu tentang mengenal komputer dan bagian-bagiannya. Tapi sebelum masuk ke materi anak-anak, ada bagusnya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Untuk teks doanya sudah Bapak lampirkan di slide PowerPoint ini. Kalian bisa membacanya. Itu doa Bapak kami. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita langsung saja masuk ke materi mengenal komputer dan bagian-bagiannya. Oke. Yang pertama ini bisa kalian lihat mengenal komputer dan bagian-bagiannya kelewatan. Nah, ini adalah sejarah komputer di generasi pertama. Kalian bisa lihat sendiri. Wah, komputer generasi pertama ini digunakan untuk keperluan perang dan untuk fungsi matematika. Nanti ini adalah contoh gambar komputer di generasi pertama. Ini tidak ada di buku LKS kalian. Bapak hanya ingin memperkenalkan jenis-jenis komputer generasi pertama. Ini adalah komputer generasi pertama. Wah, tidak kalian bayangkan kan sebesar apa komputer generasi pertama? Oke, ini penjelasannya. Komputer generasi pertama bisa dibilang generasi ini adalah digital elektronik. Nah, julukannya tuh digital elektronik. Julukan dari generasi ini adalah Electronic Numeric Integration and Calculator yang dirancang sekitar tahun 1942. Lalu John Presper Eckert mulai mengerjakan sistemnya pada tahun 1943. Wow, sudah lama sekali ya komputer ini ditemukannya. Berarti sebelum Indonesia merdeka. Oke, bentuk komputer generasi pertama ini ruangannya sekitar 500 meter. Diperlukan untuk program ini. Program komputer ini juga memakai 18.000 tabung vakum. Tabung vakum itu seperti contohnya tabung yang bola kaca itu anak-anak. Tabung bola kaca, disitulah tempat menyimpan data-data di komputer generasi pertama. Jika tabungnya pecah, maka otomatis komputer untuk menyimpan data itu tidak bisa dipakai. Nah, itu adalah kelemahan dari komputer di generasi pertama. Jika tabungnya pecah, maka untuk penyimpanan itu tidak bisa dipakai. Selain itu, dia juga membutuhkan 10.000 kapasitor dan 70.000 resistor dan 75 relay. 75 saat dioperasikan generasi pertama ini membutuhkan listrik 140 kilowatt. Wow, tidak terbayang kalau misalkan komputer generasi pertama ini digunakan pada zaman kita ya, zaman 2020, nggak dibayangkan.
sebesar apa ruangan untuk komputer generasi pertama, dan sepanas apa kalau kita berduduk lama di komputer generasi pertama ini ya anak-anak. Oke, itu adalah penjelasan sedikit tentang komputer generasi pertama. Kita akan lanjut ke generasi yang sekarang. Nah, ini bisa kalian lihat, ini adalah gambar komputer yang ada di LKS di halaman 53. Ini adalah gambar komputer lengkap di halaman LKS 53. Oke, di sini ada terdiri dari monitor, keyboard, speaker, CPU, CD-ROM, disk drive, mouse. Oke, untuk penjelasannya akan Bapak jelaskan setelah melewati gambar ini. Oke, tetap semangat dalam mendengarkan penjelasan Bapak anak-anak. Oke, selanjutnya yang pertama itu monitor. Monitor ini mempunyai fungsi sebagai alat output. Alat output ini alat keluaran atau alat yang keluar, itu tempat untuk mengeluarkan hasil proses yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh pemakai komputer. Yang selanjutnya itu CPU, singkatan dari Central Processing Unit. CPU berfungsi sebagai pengendali proses kinerja komputer, dengan kata lain itu sebagai tempat mengatur semua instruksi program pada komputer dan sebagai pengolah semua aktivitas kinerja di dalam komputer. Berarti di dalam CPU itu adalah untuk menyimpan kotak-kotak atau tempat menyimpan perangkat lunak. Nah, itu adalah fungsi dari CPU, untuk menyimpan otak komputer dan tempat menyimpan software atau perangkat lunak yang ada di dalam CPU ini. Nanti Bapak akan jelaskan tempat yang ada di CPU ini. Oke, biasanya kalau di CPU ini disimpan itu berupa hard disk, RAM, motherboard, dan otak komputer itu prosesor. Nah, tempat menyimpan hard disk, RAM, motherboard, dan prosesor. Nah, sedangkan yang kalian lihat seperti gambar ini adalah casingnya. Jika kalian membongkarnya, di situ yang Bapak jelaskan itu terdapat perangkat-perangkatnya seperti motherboard, RAM, hard disk, dan prosesor. Nah, itu adalah, mohon maaf, bukan perangkat lunak tapi perangkat keras yang disimpan di dalam CPU. Kalau perangkat lunak itu perangkat yang tidak bisa dipegang oleh tangan manusia, seperti pada monitor ini Bapak tidak bisa memegang tulisan yang ada di dalam monitor ini. Nah, itu perangkat lunak. Sedangkan perangkat keras yang bisa disentuh oleh tangan, seperti kalian bisa memegang monitor, speaker, keyboard, mouse, dan CPU. Nah, ini casingnya. Sedangkan di dalam casing ini terdapat menyimpan motherboard, RAM, hard disk, sama prosesor. Nah, untuk di lain waktu Bapak akan menjelaskan keempat bagian yang ada di dalam CPU pada komputer. Oke, selanjutnya CD-ROM berfungsi sebagai tempat untuk proses burning, copy CD, dan install software menggunakan CD dan DVD. Misalkan kalian mempunyai CD, mempunyai program, ambil contoh, misalkan itu game, kalian pertama kalian copy game itu dari CD, kemudian kalian PS, kalian menyalinnya, kalian tempelkan di komputer kalian, dan kemudian kalian install. Nah, itu fungsi dari CD-ROM. Ya, selanjutnya disk drive atau hard disk. Hard disk ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data utama. Nah, yang Bapak jelaskan yang di dalam CPU itu
pada sistem komputer. Sistem operasi, aplikasi, dan dokumen-dokumen disimpan pada harddisk ini. Oke, jadi harddisk ini disimpan di dalam CPU dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan data utama dalam sebuah sistem komputer. Oke, ya selanjutnya mouse. Mouse ini berfungsi untuk menunjukkan kursor atau pointer pada layar komputer secara cepat. Yang nomor 6, keyboard berfungsi untuk mengetik, memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Yang nomor 7 ini speaker. Speaker komputer adalah perangkat output pada komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil proses dari CPU berupa suara dan audio. Nah, ini yang tidak mengerti kata-kata dari output dan input, Bapak memberikan catatan sedikit. Nah, catatan ini bisa kalian baca. Input adalah perangkat yang masuk. Nah, input itu adalah perangkat yang masuk. Contohnya seperti kita mengetik di komputer angka-angka, huruf, serta karakter khusus yang melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file itu adalah fungsi dari input. Nah, ini tulisan ini adalah input perangkat masukkan, sedangkan output perangkat keluarannya ini itu bisa kalian lihat contohnya seperti suara ketika kalian membuka video atau musik di laptop, maka akan mengeluarkan suara. Itu contoh pertama. Contoh kedua itu seperti kalian mencetak tugas kalian, kemudian kalian cetak di mesin printer. Nah, itu contoh yang kedua. Oke, yang selanjutnya itu adalah komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data atau informasi. Komputer merupakan peralatan yang dapat diprogram untuk membantu manusia dalam berkomunikasi. Oke, jadi komputer ini untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang pertama untuk mengetik, yang kedua itu untuk menghitung. Nah, yang ketiga ini adalah untuk mengedit-edit, misalnya mengedit foto, video, musik, dan lain-lain. Oke, komputer ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama komputer sederhana, yang kedua komputer kompleks. Oke, nanti Bapak akan jelaskan kedua jenis komputer ini, komputer sederhana dan komputer yang kompleks. Oke, selanjutnya komputer sederhana memiliki sedikit fungsi. Wow, kenapa bisa? Komputer kompleks ini memiliki banyak fungsi dan peralatannya. Yang termasuk peralatan komputer adalah komputer kompleks, komputer PC, tablet PC, dan smartphone. Nah, ini adalah fungsi dari komputer kompleks. Maaf, nah, ini komputer kompleks. Komputer kompleks ini memiliki banyak fungsi dan peralatan, sedangkan komputer sederhana memiliki sedikit fungsi. Nah, ini adalah contoh gambar dari komputer kompleks, yang memiliki peralatan dan banyak fungsi. Nah, fungsi yang pertama ini untuk komputer PC, yang pertama untuk mengetik, yang kedua untuk mengedit berupa video, musik, atau mengedit foto. Yang ketiga untuk menghitung. Menghitung menggunakan Microsoft Excel, kalkulator, dan sebagainya. Yang kedua tablet PC. Tablet PC ini seperti tablet yang digunakan untuk mencari sebuah informasi. Yang kedua untuk mengedit
gambar berupa gambar, video, dan audio atau musik. Dan peranan ini masih banyak ya, kadang tidak bisa Bapak jelaskan secara satu persatu. Ini tidak asing lagi kan, smartphone ini berguna untuk sebagai alat komunikasi. Yang pertama mencari informasi, dan yang ketiga memudahkan kita dalam mencari sesuatu berupa data-data, informasi, dan berita-berita update. Misalkan berita-berita hari ini, apa sih berita-berita yang keluar hari ini, itu adalah fungsi smartphone. Oke, anak-anak, yang selanjutnya misalkan kalian ada penjelasan sendiri tentang ini, kalian bisa mencari referensi dari personal komputer, tablet PC, dan smartphone ini di internet. Tapi ingat, harus di bawah bimbingan orang tua. Misalkan kalian ingin menambah pengetahuan kalian tentang PC komputer ini berfungsi apa, tablet untuk apa, dan smartphone ini untuk apa. Tapi dalam mencari sebuah informasi tambahan ini, kalian harus dibimbing atau ditemani oleh orang tua kalian. Oke, harus ditemani oleh orang tua kalian jika kalian ingin menambah referensi tentang komputer kompleks. Oke, ya selanjutnya itu komputer sederhana bisa kalian lihat itu yang pertama kalkulator, lampu pengatur lalu lintas, mesin ATM, dan mesin kasir. Kalkulator ini hanya bisa untuk menghitung, sedangkan lampu lalu lintas hanya sebagai penunjuk kapan berhenti, kapan bersiap-siap, dan kapan berjalan. Ini adalah fungsi komputer sederhana. Dia tidak bisa untuk mencari sebuah informasi. Yang selanjutnya itu mesin ATM. Mesin ATM ini hanya bisa melakukan transaksi tarik tunai atau menarik uang dan transaksi transfer uang. Tidak bisa untuk mencari sebuah informasi. Walaupun dia berbentuk seperti komputer, tetapi fungsinya hanya untuk transaksi menarik uang dan transaksi untuk mentransfer uang. Oke, selanjutnya mesin kasir. Mesin kasir ini hanya bisa untuk menginput atau memasukkan sebuah angka-angka, kemudian kita jumlahkan. Misalkan ada orang membeli, kita masukkan jumlah uang, kemudian kita kurangkan dengan hasil belanjaannya, kemudian di print secara otomatis struk belanja tersebut. Jadi mesin kasir ini tidak bisa untuk mencari sebuah informasi, dan itu adalah kelemahan dari komputer sederhana. Oke, komputer memiliki berbagai macam fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu untuk mengetik atau membuat surat, yang kedua menggambar, yang ketiga berkomunikasi, yang keempat mendengarkan lagu, yang kelima menonton film, yang keenam bermain. Mohon maaf jika ini kurang beraturan ya anak-anak ya. Yang ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Oke, mohon maaf karena ini kesalahan Bapak yang fatal pada penomoran ini. Ini adalah nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Oke, kalian bisa lihat sendiri di LKS di halaman 54. Di situ memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama mengetik,
atau membuat surat. Yang kedua menggambar, ketiga berkomunikasi, yang keempat mendengarkan lagu, yang kelima menonton film, dan yang keenam bermain. Oke, untuk sementara Bapak ubah dulu ya anak-anak ya, supaya kalian bisa memahaminya. Bapak ubah angka terlebih dahulu. Oke, mohon maaf. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Oke. Nah, mohon maaf sekali lagi ada kata karena tadi nomornya tidak beraturan, dan ini sudah Bapak edit. Nah, jika kalian ingin mencatatnya, Bapak persilahkan. Jika kalian ingin melihatnya, Bapak juga persilahkan. Oke, yang selanjutnya, wow, ternyata materi kita hari ini sudah selesai. Oke, anak-anak, untuk materi hari ini Bapak mohon maaf jika ada kesalahan seperti penyampaian kata-kata yang kurang jelas dan penjelasan Bapak yang kurang jelas, dan yang terakhir pada saat penomoran itu kurang beraturan. Mohon maaf ya anak-anak, karena Bapak hanya manusia biasa, karena manusia tidak ada yang sempurna. Oke, karena di awal kita sudah membuka pembelajaran kita dengan doa, maka di akhir kita harus menutup dengan doa supaya pembelajaran hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Oke, untuk doa penutup yaitu doa Salam Maria. Kita bisa melihat teksnya di slide PowerPoint Bapak ini. Doa Salam Maria menggunakan bahasa Indonesia. Oke, mari kita bisikan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, untuk materi hari ini Bapak rasa cukup sekian, dan terima kasih. Dan sedikit tambahan, jika kan ingin mencari materi-materi atau menambah wawasan kalian tentang materi TIK atau materi lainnya, kalian bisa mencari di internet. Kalian bisa mencari materi-materi tersebut di internet, tapi ingat, harus dengan bimbingan orang tua kalian, kakak kalian atau abang kalian, supaya membimbing kalian dalam mencari sebuah materi-materi tambahan atau mencari sebuah informasi-informasi tambahan tentang seputar materi TIK dan materi lainnya. Bukan hanya materi TIK, tapi materi yang lainnya. Bisa materi matematika, bahasa Inggris, Mandarin, dan materi-materi yang kalian butuhkan. Oke, kalau cukup sampai di sini. Sampai bertemu di materi minggu depan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata yang kurang jelas, penyampaian materi yang kurang jelas, dan mohon maaf sekali lagi anak-anaknya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Dadah, tetap semangat dalam belajar.